Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham, NIM 19073003, jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 ini masuk dalam mata kuliah termodinamika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian hukum 1 termodinamika. Hukum ini berbunyi, kalor dan kerja mekanik adalah bisa saling tukar. Sesuai dengan hukum ini, maka sejumlah kerja mekanik dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kalor, dan sebaliknya. Hukum ini bisa juga dinyatakan sebagai energi tidak bisa dibuat atau dimusnahkan, namun bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sesuai dengan hukum ini, energi yang diberikan oleh kalor mesti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan perolehan energi dalam karena kenaikan temperatur. Jika kalor diberikan kepada sistem, volume dan suhu sistem akan berubah. Maksudnya akan bertambah, atau sistem akan terlihat mengembang dan bertambah panas. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, volume dan suhu sistem akan berkurang, atau sistem tampak mengerut dan terasa lebih dingin. Prinsip ini merupakan hukum alam yang penting dan salah satu bentuk dari hukum kekekalan energi. Sistem yang mengalami perubahan volume akan melakukan usaha, dan sistem yang mengalami perubahan suhu akan mengalami perubahan energi dalam. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi dalam termodinamika atau disebut hukum 1 termodinamika untuk suatu proses dengan keadaan akhir dan keadaan awal. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dituliskan sebagai Q, W ditambah delta U, di mana Q adalah kalor, W adalah usaha, dan delta U adalah perubahan energi dalam. Tapi rumus itu berlaku jika sistem menyerap kalor Q dari lingkungannya dan melakukan kerja W pada lingkungannya. Hukum 1 termodinamika menyatakan hubungan antara energi dalam atau U, perpindahan panas Q, dan kerja atau W. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian B. Hukum 1 termodinamika dalam proses termodinamika. 1. Proses isotermal. Suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Jika proses yang terjadi berlangsung dalam suhu konstan. Proses ini dinamakan proses isotermik karena berlangsung dalam suhu konstan. Tidak terjadi perubahan energi dalam, atau delta U sama dengan 0. Dan berdasarkan hukum 1 termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem, atau Q sama dengan W. Proses isotermik dapat digambarkan dalam grafik P kurang P. Usaha yang dilakukan sistem dan kalor dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan W sama dengan N kali R kali T N P V2 per V1. Yang kedua, proses isochorik. Jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, gas dikatakan melakukan proses isochorik. Karena gas berada dalam volume konstan atau delta V sama dengan 0. Gas tidak melakukan usaha. W sama dengan 0. Dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor
gas sebagai kalor gas pada volume konstan QR, atau W sama dengan P dikali delta V sama dengan V kali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, proses isobarik. Jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik. Karena gas berada dalam tekanan konstan, gas melakukan usaha W sama dengan P dikali delta P. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan QP. Selanjutnya, masuk kita ke yang nomor 4. Proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana kerja yang dilakukan oleh gas adalah murni berasal dari perubahan energi internalnya. Tidak ada energi yang masuk maupun yang keluar selama proses itu berjalan. Hukum termodinamika 1 menyatakan perubahan energi internal gas DU adalah banyaknya energi kalor yang disuplai atau Q dikurangi kerja yang dilakukan oleh gas atau P dikali delta V. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang C, kapasitas kalor pada gas ideal. Kapasitas kalor merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu sistem sebesar 1 derajat. Apabila tidak ada perubahan fase, panas yang diberikan kepada sistem akan mengakibatkan kenaikan temperatur. Ada 2 jenis kapasitas kalor, yaitu ada kapasitas kalor saat volume tetap atau CP dan kapasitas kalor saat tekanan tetap atau CP. Sedangkan rumus kapasitas kalor itu sendiri adalah delta Q sama dengan C dikali delta T atau sama dengan C dikali delta Q per delta T, di mana C adalah kapasitas panas zat yang secara kuantitatif didefinisikan sebagai besarnya energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Dengan demikian, kapasitas panas C memiliki satuan J per kalori atau J per K. Sedangkan delta T tidak lain adalah menyatakan selisih suhu pada keadaan sebelum dan sesudah diberi energi panas Q. Kapasitas kalor pada volume tetap. Kapasitas pada kalor pada volume tetap juga memiliki perbedaan rumus tergantung pada gas idealnya itu sendiri. Apakah monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Saat monoatomik, Cp sama dengan 3/2R. Saat diatomik, Cp 5/2R. Saat poliatomik, Cp 5/2R. Selanjutnya kita masuk ke proses isotermal. Dalam rasio kapasitas kalor, kalor yang dihasilkan pada proses isotermal itu delta U sama dengan Q per W. Sementara perubahan energi dalamnya itu delta U sama dengan N kali Cp kali delta T. Selanjutnya yang nomor 2, proses isochorik. Kalor yang dihasilkan pada proses isochorik yaitu Qn Cp kali delta T. Selanjutnya proses isobarik. Kalor yang dihasilkan pada proses isobarik yaitu Qn Cp kali delta T. Yang nomor 4 adalah proses adiabatik. Pada proses adiabatik tidak ada perubahan kalor yang terjadi karena kalor yang diterima dan dikeluarkan sama besarnya, sehingga Q sama dengan 0. Maka kerja yang dihasilkan proses adiabatik pada gas ideal yaitu adiabatik P V sama dengan konstan.
Selanjutnya masuk ke yang bagian D, entalpi. Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi internal dari suatu sistem termodinamika ditambah energi yang digunakan untuk melakukan kerja. Entalpi juga merupakan transfer panas antara sistem dan lingkungan yang ditransfer dalam kondisi tekanan konstan atau isobarik. Secara matematis, entalpi dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan U tambah V V. Mungkin hanya itu penjelasan hukum termodinamika 1 pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.